Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan saya Wendy yang akan menyampaikan materi masterclass di hari ini dengan judul Struktur dan Anatomi Kontrak. Jadi sepintas itu ada kurikulum vitae saya. Saya juga alumni daripada FH Dharma Cendika. Di tahun 2013 saya lulus waktu itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke materinya aja, mohon izin. Materinya baik. Teman-teman, ini kita siang ini mau berbagi pengalaman saja, karena kalau ilmu pasti ada yang lebih ya dari saya. Jadi saya berbagi pengalaman saja kepada teman-teman, supaya memahami apa sih struktur dan anatomi kontrak. Jadi teman-teman, pada prinsipnya kontrak itu tidak memiliki suatu format yang baku. Namun, pada umumnya kontrak disusun dengan anatomi sebagai berikut. Bisa dimulai dari judul, kemudian masuk ke pembukaan, kemudian bagian komparisi atau bagian para pihak, istilah umumnya itu. Kemudian masuk ke premis, premis ini latar belakang, baru kita masuk ke isi perjanjian atau konten. Masuk lagi kepada accept clause atau penutup. Perbedaannya teman-teman, kalau untuk digital ataupun kontrak digital, biasanya kalau teman-teman unduh aplikasi dan sebagainya kan pertama-tama pasti ada ditawarin dulu kan, accept or decline, yang perjanjian pasti itu hanya perbedaannya mungkin di judulnya saja, dia tidak ada judul langsung masuk ke konten isi dan tidak ada tanda tangan di penutup. Nah, itu aja sih biasanya perbedaannya kontrak konvensional dengan kontrak digital, biasanya seperti itu. Oke, next. Judul kontrak. Jadi judul kontrak ini mencerminkan jiwa dari perikatan itu sendiri. Ditulis singkat dengan bahasa yang baku, dalam hal yang tertentu, judul kontrak dapat diberikan penomoran. Jadi judul kontrak juga bisa teman-teman kita ambil dari kontrak bernama atau nominat, atau umumnya ini perjanjian-perjanjian yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bisa juga kita memberi judul kontrak itu innominat atau tidak bernama, jadi tidak dikenal dalam KUH Perdata. Bisa juga judul kontrak itu diberikan nama kontrak campuran. Nah, biasanya teman-teman kalau judul kontrak ini sepintas kita langsung bisa mengerti apa sih isinya. Jadi memang dia harus mencerminkan jiwa dari perikatan. Misalnya kita memberikan judul langsung kontrak atau perjanjian sewa menyewa. Jadi kita udah tahu soul-nya perjanjian ini membahas terkait dengan sewa menyewa. Nggak mungkin di judul kita kasih perjanjian sewa menyewa rumah atau perjanjian sewa menyewa apartemen, tapi di dalamnya isinya ternyata soul-nya, jiwanya itu jual beli. Nah, itu biasanya tidak mungkin, karena biasanya untuk memahami terlebih dahulu kita mengerti apa isinya itu biasanya kan dari judul. Kita sudah langsung tahu, oh ini sekiranya kalau sewa menyewa pasti harus ada harga sewanya, berapa lama sewa menyewa itu dilakukan, apa saja hak-hak dari penyewa, apa saja dari si penyewa. Dengan maksudnya, jadi tidak terlalu panjang dan lebar lah. Jadi singkat saja. Misalnya perjanjian sewa menyewa, tidak perlu teman-teman sebutkan nanti perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Dr. Haji Insinyur Soekarno misalnya, begitu. Nggak perlu. Jadi cukup ditulis singkat perjanjian sewa menyewa begitu. Misalnya dalam hal tertentu bisa juga teman-teman berikan nomor, karena supaya lebih mudah untuk menjadi pengarsipan, misalnya perjanjian sewa nomor sekian sekian sekian, itu juga bisa teman-teman. Next. Oke, ini contoh judul perjanjian tadi. Ini yang tadi yang di atas ini yang perjanjian kredit dengan memakai jaminan nomor XXX. Ini contoh dari judul perjanjian
yang menerapkan perjanjian campuran. Jadi ada dua perikatan digabungkan di dalam satu perjanjian. Ada perjanjian pinjam meminjam uangnya sendiri, makanya perjanjian kredit. Dengan ada juga terkait dengan perjanjian kebendaannya, makanya dengan memakai jaminan. Ini contoh simpelnya ya, contoh sederhananya teman-teman. Jadi kalau teman-teman besok di dalam lapangan pekerjaan pasti kan apa ya judul kontrak untuk perjanjian campuran ya masukkan saja kira-kira uh, ada dua perjanjian ya masukkan misalnya perjanjian kredit dengan memakai jaminan berarti di sini kita sudah memahami ada dua perikatan di dalam perjanjian ini. Nah, misalnya ini perjanjian sewa menyewa berarti dia perjanjian nominat lah ya dikenal di dalam KUH Perdata. Nah, ini contoh lagi perjanjian jasa hukum antara PT XXX dan firma DDW Optimum Law Solution. Nah, ini juga contoh dari judul. Jadi kita sudah paham, oh ini isinya perjanjian jasa hukum. Berarti jasa kepengacaraan atau jasa konsultan hukum. Jadi seperti itu teman-teman. Supaya dari kita membaca judul, kita sudah tahu arahnya kemana isi dari kontrak tersebut. Baik, next slide. Kita masuk di pembukaan kontrak. Nah, teman-teman, pembukaan ini standarnya itu biasanya memuat tempat dan tanggal ditandatanganinya kontrak. Nah, biasanya kan diuraikan nih kalau pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2023 di Surabaya telah dibuat perjanjian hutang piutang oleh dan antara siapa. Nah, itu biasanya kan pembukaannya seperti itu. Jadi disebutkan tempat dan tanggal supaya kita memahami berarti kapan dibuat dan di mana dibuat. Itu kan juga nanti bisa menerangkan hukumnya apakah sudah berlaku atau hukumnya harus menggunakan hukum mana karena kan terkait tempat, terkait tanggal, apakah hukumnya ini sudah berlaku atau belum di tanggal itu. Jadi tanggal penandatanganan kontrak dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai para pihak. Jadi begini maksudnya teman-teman. Kadang-kadang di dalam suatu kontrak itu kan tidak selalu yang membuat kontrak ini orang pribadi. Bisa saja dia seorang direktur di suatu perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui di saat dia menandatangani kontrak di tanggal itu, apakah dia sudah berwenang? Siapa tahu jabatan dia sebagai direksi di suatu perusahaan itu sudah expired. Biasanya kan kalau di anggaran dasar dan di undang-undang PT, pada umumnya jabatan direksi itu kan 5 tahun. Nah, siapa tahu nih terjadi bahwa lupa diperpanjang jabatannya. Jadi pada tanggal penandatanganan kontrak itu kita bisa melihat dia sah tidak dalam kapasitas sebagai seorang direktur perusahaan yang menjadi subjek di perjanjian. Kemudian juga apakah di saat ditandatanganinya kontrak tersebut ada berlaku peraturan-peraturan dari negara. Bisa juga apakah ada muncul misalnya peraturan di pinjam meminjam uang harus menggunakan jaminan sebanyak 2 ini misalnya ya. Jadi saat ditandatangani kontrak tidak boleh meminjam uang hanya dengan jaminan 1, berarti harus 2 karena sudah berlaku aturan yang dibuatkan oleh negara. Itu contohnya ya supaya kita lebih bisa membayangkan gitu. Jadi tanggal ini teman tanggal namanya kontrak. Ini next slide. Oke, contoh dari pembukaan perjanjian. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya cantumkan ada 3 contoh yang sederhana. Jadi yang pertama ini, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6/10/2023, baru diuraikan
tanggal diuraikan secara kalimat. Di Jakarta telah dibuat perjanjian utang piutang oleh dan antara, atau bisa juga seperti pada hari ini, hari Jumat, tanggal ini langsung disebutkan pakai kalimat ya teman-teman, 6 bulan Oktober tahun 2023. Itu tidak ada format yang baku ya teman-teman, bisa dimulai dari angka terlebih dahulu, kemudian diuraikan dengan kalimat, atau bisa langsung menggunakan kata, kalimat, tidak perlu lagi menggunakan angka. Ini tidak ada hukumnya, tidak ada aturan bakunya, tapi biasanya supaya untuk lebih lebih detail saja biasanya disebutkan angka, kemudian diuraikan. Nah, kalau yang contoh yang ketiga, yang terakhir ini pembukaan akta notaris. Jadi ini udah aku biasanya kan saya, siapa ini nama notarisnya. Notarisnya masuk wilayah hukum mana, misalnya notaris di kota Surabaya. Kemudian ditambahkan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akte ini. Jadi ini contoh dari pembukaan perjanjian, tapi ini tidak baku ya teman-teman, tidak baku. Untuk yang poin pertama dan kedua ini tidak berlaku, tapi kalau yang poin ketiga ini pada umumnya notaris pembukaan aktenya selalu seperti ini. Nah, jadi supaya paham, sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku dan hukum juga tidak mengatur bagaimana syarat dari pembukaan perjanjian, itu nggak ada ya, bebas, tergantung para pihaknya saja. Oke, next slide. Kemudian kita masuk komparisi. Oke teman-teman, biar paham ya, komparisi itu sebenarnya bahasa Belanda, ya itu komparisi artinya itu penghadapan. Jadi istilah komparisi ini sebenarnya digunakan untuk menandai suatu bagian pembukaan dari akta-akta notaris. Nah, memang kalau teman-teman profesi notaris selalu bilang komparisi itu selalu menyebutkan subjek itu komparisi. Sebenarnya mudahnya ya teman-teman, komparisi ini itu sebenarnya identitas daripada para pihak. Nah, gitu jadi teman-teman. Karena ini sebenarnya uh, format di dalam akte notaris ya, istilahnya namanya itu komparisi. Tapi kalau kita orang awam biasanya menyebutnya ya identitas, identitas para pihak gitu. Jadi komparisi ini bagian yang menerangkan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Nah, di sini kan jelas. Jadi menerangkan siapa nih yang membuat perjanjian. Di sini yang merupakan pihak tentu saja adalah manusia dan bisa juga badan hukum. Pada kontrak yang sederhana biasanya pihak hanya ada pihak pertama dan pihak kedua. Pada perjanjian hukumnya dari dua. Kemudian komparisi dapat mencantumkan identitas subjek hukum dan menjelaskan kedudukan serta kewenangannya. Nah, teman-teman, di dalam penyebutan komparisi ini tadi kan saya sampaikan biasanya ada pihak pertama dan pihak kedua. Tapi bisa juga teman-teman tidak disebut sebagai pihak pertama ataupun pihak kedua. Bisa juga kalau misalnya dalam perjanjian sewa menyewa kita sebut misalnya pihak yang menyewakan atau pihak yang menyewa. Tidak selalu harus menggunakan istilah pihak pertama, pihak kedua. Misalnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau utang kredit, itu menggunakan istilah pihak yang menerima kredit itu disebut debitur, pihak yang memberikan uang disebut kreditur. Tidak selalu harus disebut pihak kedua, karena itu yang pertama ini debitur atau kreditur ya, nanti ngelihat lagi ke depan. Jadi itu hanya untuk masalah ini aja teman-teman, efektivitas saja ya, supaya lebih mana yang menurut kontrak drafternya itu lebih memudahkan dibaca, ya itulah yang akan ditulis. Kalau saya pada umumnya, kalau berdasarkan pengalaman,
saya juga tidak terlalu sering menggunakan istilah pihak pertama, pihak kedua. Langsung saya jelaskan saja langsung, kalau yang debitur pihak debitur, kalau yang kreditur langsung saya sebut pihak kreditur, nggak pakai pihak pertama, pihak kedua. Supaya menjaga bahwa saat kita membaca kontrak, kita nggak perlu lagi bolak-balik ke depan gitu loh. Bolak-balik ke depan, lihat pihak pertama ini siapa ya, pihak kedua ini siapa ya, begitu teman-teman. Oke, next slide. Contoh komparisi, ini contoh yang sederhana saja ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat Tuan titik-titik-titik, jabatan Direktur Utama PT titik-titik-titik, beralamat kantor di jalan, titik-titik, pemegang KTP nomor, tanggal. Nah, di bawahnya kan dijelaskan kapasitas dan kewenangannya. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT titik-titik, sehingga demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di kota administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian contoh yang lain, Tuan, pekerjaan bla 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 bla, dalam hal ini bertindak bagi dirinya sendiri. Berarti dia bertindak untuk dirinya sendiri ya teman-teman, bukan mewakili siapapun. Bahkan bukan mewakili suatu perseroan. Nah, contoh yang ketiga, Tuan pekerjaan karyawan swasta, bla bla bla, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal, sehingga demikian sah bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili siapa si pemberi kuasanya, baru untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga. Jadi teman-teman, kalau untuk yang pihak pertama ya, ini pengalaman, jadi kalau kita membuat komparisi, terutama dia adalah wakil dari perseroan atau PT, sebisa mungkin teman-teman cantumkan riwayat anggaran dasarnya secara lengkap dan utuh, supaya tidak mengalami misinformasi. Apakah memang si penghadap tersebut, Tuan, misalnya kita sebut Tuan Amir, apakah dia masih dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT? Nah, siap. Karena bisa juga awalnya dia memang direktur utama misalnya dalam 15 tahun. Kemudian di dalam rapat umum pemegang saham yang terakhir, dia diangkat sebagai komisaris. Bisa juga itu teman-teman. Jadi diperhatikan bahwa apakah anggaran dasarnya sampai yang terakhir kita cek benar atau tidak dia sebagai direktur utama, siapa tahu dia sebagai komisaris. Karena kalau dia bertindak sebagai komisaris membuat suatu perjanjian tanpa adanya kuasa dari direksi, maka syarat dari sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi ya teman-teman. Jadi bisa dibatalkan perjanjian tersebut. Menjadi suatu kerugian bagi perusahaan. Jadi teman-teman nanti kalau sebagai legal officer di suatu perusahaan ataupun nanti sebagai lawyer diminta untuk membuat suatu perjanjian, diingat apa yang saya sampaikan ini bagian komparisi terutama kewenangan, pastikan dulu semua anggaran dasarnya itu runut. Jadi teman-teman bisa lihat apakah dia masih dalam kapasitas sebagai direksi atau sudah berganti komisaris, atau memang satu perusahaan dia pun lupa dia sebenarnya masih pengurus atau tidak. Ini ya teman-teman, itu perlu diperhatikan karena saya juga punya pengalaman seperti itu dulu. Saya kan waktu kuliah sambil bekerja di suatu kantor notaris. Waktu kita membuat akte anggaran dasar yang disampaikan kepada kantor notaris saya itu ternyata terputus. Nah, terputus, tidak ada namanya si bapak ini. Jadi kami tidak mau untuk membuatkan akte karena mempunyai akibat hukum nanti kan gitu. Oke, next slide. Kita masuk di premis.
premis atau premito, bahasa Latinnya teman-teman, sebagai pendahuluan atau ditafsirkan sebagai keterangan atau pernyataan awal dari sebuah kontrak atau akta, atau juga merupakan alasan atau latar belakang kontrak atau akte dibuat. Kedudukan akte artinya tidak selalu ada dalam setiap kontrak atau akte harus ada premis. Jadi tidak selalu ya teman-teman. Pada umumnya kontrak atau akte yang rumit, premis ini selalu ada. Bahwa yang perlu diperhatikan pada bagian premis ini haruslah dalam bentuk statement of fact atau dalam bentuk penyajian fakta-fakta, bukan dalam bentuk opini atau hasil analisis atau kesimpulan peristiwa. Atau juga bukan berisi sesuatu hal yang akan terjadi atau sesuatu hal yang diperkirakan akan terjadi. Tapi harus sesuai fakta yang telah ada saat sekarang dan terukur yang dimiliki oleh para pihak. Simpelnya premis ini adalah latar belakang kenapa para pihak membuat suatu kontrak atau perjanjian. Misalnya Tuan Amir dengan Tuan Budi hendak membuat perjanjian jual beli rumah. Nah, harus dijelaskan juga bahwa Tuan Amir berkehendak untuk menjual rumah dan Tuan Budi berkehendak untuk membeli rumah Tuan Amir. Jadi premis ini sebenarnya teman-teman mencerminkan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan. Jadi dijelaskan latar belakangnya bahwa pihak penjual berkehendak untuk menjual, pihak pembeli berkehendak untuk membeli. Simpelnya seperti itu teman-teman. Untuk bisa memahami lebih mudah ya, premis itu apa? Sebenarnya premis ini pencerminan dari syarat subjektif sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat kesepakatan di antara para pihak. Jadi latar belakangnya. Oke, next slide. Nah, ini contoh premis. Contoh premis saya berikan contoh sederhananya ada dua, teman-teman. Yang pertama, sewa menyewa tanah atau bangunan. Jadi disebutkan bahwa pihak pertama sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan yang berdiri atau dibangun di atasnya, yang terletak di jalan titik-titik-titik dengan sertifikat hak milik nomor titik-titik-titik, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dengan luas tanah, titik-titik meter persegi, dan luas bangunan, titik-titik, dan sertifikat tersebut tertulis pemegang hak pihak pertama sendiri. Dan dengan ini hendak menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak kedua, yang dengan ini menyatakan sepakat. Nah, di sini kan teman-teman terlihat kan, di sini syarat subjektif kesepakatan. Jadi pihak kedua menyepakati kehendak dari pihak pertama. Nah, jadi menyatakan sepakat untuk menyewa tanah dan bangunan tersebut. Jadi jelas dia sepakatnya untuk apa ini? Bukan untuk membeli, tapi sepakat untuk menyewa tanah dan bangunan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini. Jadi di sini jelas menggambarkan latar belakang kenapa pihak pertama dan pihak kedua membuat suatu perjanjian. Jadi pihak pertama memiliki sebuah sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak tertentu, kemudian dia berkehendak untuk menyewakan kepada pihak kedua. Dan pihak kedua pun berkehendak untuk menyewa tanah dan bangunan milik pihak pertama, sehingga dibuatkanlah perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan syarat dan ketentuan lebih lanjut. Nah, contoh berikutnya ada contoh jual beli saham, contoh premisnya, bahwa pihak pertama sebagai pemilik saham sebanyak titik-titik lembar senilai Rp titik-titik pada perseroan terbatas yang berkedudukan di mana berdasarkan bukti kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh perseroan, yaitu apa buktinya, dan dengan ini hendak mengalihkan atau menjual saham tersebut kepada pihak kedua yang dengan ini menyatakan sepakat.
untuk menerima pengalihan atau membeli saham tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini. Jadi premis ini saya tegaskan kembali memang dari syarat sahnya suatu perjanjian, syarat adanya kesepakatan para pihak. Jadi latar belakangnya gitu ya teman-teman, supaya kenapa perjanjian ini dibuat, ya itulah kita bisa melihat di premis. Tapi bisa juga di dalam suatu perjanjian tidak ada premis ya teman-teman. Misalnya dalam perjanjian yang ada di digital biasanya kalau yang kita apalah ya, kita install aplikasi kemudian kita disodori perjanjian kan rata-rata itu nggak ada nih premis ini, nggak dijelaskan nih apa namanya latar belakangnya rata-rata. Tapi karena apa namanya ini juga tidak mutlak sebenarnya, ini kan bagian dari apa ya ke apa ya istilahnya untuk memudahkan saja, bisa dicantumkan latar belakangnya, bisa juga tidak dicantumkan. Tapi kalau dicantumkan ini menunjukkan atau syarat kesepakatan para pihak. Next slide. Kita masuk di isi kontrak atau konten. Isi kontrak merupakan formulasi keinginan para pihak yang membuat kontrak yang diuraikan dalam kata dan kalimat atau bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh para pihak sendiri dan pihak lain yang suatu ketika membaca kontrak tersebut. Dalam membuat atau menentukan isi kontrak, maka syarat objektif yaitu A. Adanya objek dan B. Kausa yang halal sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi. Karena jika syarat ini tidak dipenuhi, maka kontrak akan batal demi hukum. Oke, isi kontrak ini sebenarnya kan tergantung atau terserah dari keinginan para pihak. Karena ini mencerminkan prinsip freedom of contract ya, prinsip kebebasan berkontrak. Sepanjang terpenuhi syarat objektif yang diamanatkan pasal 1320, isi kontrak yang diatur secara bebas oleh para pihak itu berlaku mengikat. Cuma begini ya teman-teman, karena penulisan kontrak ini kan sebenarnya kan penulisan hukum. Jadi sebisa mungkin isi kontrak atau klausula-klausula kontrak ini disusun dengan bahasa-bahasa hukum yang bisa dimengerti oleh para pihak ataupun orang-orang yang membacanya nanti. Misalnya kalau terjadi sengketa, konsultan hukumnya bisa membaca, bisa mengerti seperti itu ya teman-teman. Harus dijelaskan. Jadi isi kontrak ini lebih kepada kita menulis hukum ya, menulis hukum. Karena tujuannya nanti adalah kalau terjadi sengketa, apa yang kita tulis di dalam kontrak itu bisa ditegakkan di pengadilan. Ya, begitu. Misalnya teman-teman tulis klausula di dalam kontrak itu mencantumkan hari tapi tidak dijelaskan hari itu hari kalender atau hari kerja, itu nanti kan menjadi penafsiran yang berbeda-beda kalau kita sudah masuk di dalam pengadilan, disengketakan. Makanya harus dijelaskan secara detail, bisa dimengerti ya teman-teman, apa yang menjadi isi kontrak atau klausula-klausulanya itu. Next slide. Lanjutan. Di sini ada 4 hal yang tercantum dalam bagian isi kontrak. Nah, ada yang namanya klausula definisi. Klausula ini berisi pengertian umum dari seluruh substansi kontrak yang berisi antara lain definisi atau batasan-batasan mengenai istilah atau yang dimaksud dengan tindakan hukum tertentu yang ada dalam kontrak. Klausula ini untuk mempermudah dan mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya agar tidak terjadi pengulangan. Klausula transaksi. Klausula ini berisi rincian atau pertelaan objek yang ditransaksikan. Kemudian ada klausula spesifik.
Klausula ini berkaitan dengan sifat kekhususan dari kontrak yang sesuai dengan substansi kontrak. Artinya, harus ada penjelasan atau keterangan yang khusus dari kontrak yang bersangkutan. Kemudian klausula ketentuan umum. Klausula ini merupakan klausula yang umum dan ada pada tiap kontrak seperti domisili hukum, tata cara penyelesaian sengketa, pilihan hukum, dan pengalihan perjanjian. Jadi, kalau klausula definisi ini, kalau teman-teman baca itu ya di pasal 1 undang-undang biasanya. Penjabaran istilah-istilah lah gitu. Misalnya, kalau di dalam undang-undang pidana itu kan membunuh itu kan uh, dijabarkan apa sih yang dimaksud dengan pembunuh? Membunuh itu kan merampas nyawa orang lain secara tanpa hak. Nah, jadi gitulah, itulah yang dinamakan bahasa hukum. Jadi nggak bisa kita jelaskan membunuh itu apa gitu loh. Nggak bisa kita tuliskan hanya membunuh. Harus kita berikan definisi di depan. Membunuh adalah misalnya merampas nyawa orang lain secara sengaja tanpa hak, ya kan seperti itu. Jadi kita jelaskan definisi-definisi di dalam perjanjian supaya mempermudah kita saat kita membaca. Nah, klausula transaksi. Klausula ini sebenarnya isinya terkait dengan objek dari suatu kontrak. Misalnya kalau kontrak sewa menyewa ya objeknya apa, perjanjian kredit ya objeknya apa, berapa banyaknya, seperti itu. Misalnya untuk perjanjian jual beli harus diuraikan sejelas-jelasnya objeknya supaya tidak menjadi salah objek kalau disengketakan, karena kan bisa juga itu menjadi salah objek karena tidak detail, misalnya tidak dicantumkan alamatnya, hanya dicantumkan nomor sertifikat, ya kan, jalan, alamat, kelurahan tidak dicantumkan. Nanti suatu ketika terjadi sengketa dinyatakan oh itu objeknya yang keliru. Nah, itu juga menjadi suatu permasalahan yang merugikan si pembeli di kemudian hari kalau ini tidak diatur, misalnya seperti itu. Untuk klausula spesifik ini sebenarnya lebih kepada sifat kekhususan dari kontrak. Misalnya kalau kontrak perjanjian kredit ya sifat kekhususannya misalnya cara pencairan kredit kah, apakah dengan bagaimana cara pencairannya, apakah harus ada dokumen-dokumen yang disertakan dalam pencairan. Jadi ini lebih kepada kekhususan kontrak gitu ya teman-teman gitu. Kemudian klausula ketentuan umum ini uh, sudah harus ada biasa dalam setiap kontrak seperti itu. Next slide. Nah, ini saya berikan contoh klausula definisi. Ini pasal 1 definisi, kemudian pasal 1.1 dalam kontrak ini istilah-istilah berikut akan mempunyai arti sebagai berikut kecuali jika ditentukan lain. Nah, ini ditentukan misalnya apa yang dinamakan dengan project. Project adalah pendirian serta pengoperasian pabrik bla bla bla. Nah, rencana usaha adalah bla 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 bla. Teman-teman biasanya usahakan kalau pengertian-pengertian yang mempunyai maksud seperti ini project. Ya, kalau untuk menghindari misalnya nanti terjadi kekeliruan, biasanya konsultan-konsultan hukum modern sekarang ini di bold. Jadi yang di bold, jadi udah jelas. Jadi kalau yang di bold ini berarti merujuk kepada definisi, ya, gitu teman-teman. Misalnya kalimat atau kata bank adalah misalnya pihak yang memberikan apa gitu. Banknya harus di bold gitu. Jadi itu merujuk kepada definisi. Jadi nggak perlu lagi menjelaskan apa itu bank gitu. Itu hanya untuk memudahkan saja ya teman-teman. Kemudian untuk klausula definisi, judul-judul pasal. Biasanya kan teman-teman kalau pernah melihat suatu kontrak atau perjanjian kan kadang-kadang pasal 1, terus kemudian pasal 2 misalnya jangka waktu. Nah, itu
Terkadang judul-judul pasal digunakan untuk kenyamanan semata dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan kontrak. Kadang-kadang judul pasal, misalnya judul pasalnya itu eh, apa gitu ya, tapi di dalamnya itu nggak sesuai dengan judul pasal. Nah, itu nggak bisa digunakan untuk menafsirkan judulnya itu. Memang harus dibaca apa yang diatur di dalam pasal tersebut. Nggak boleh hanya kita melihat judulnya saja gitu. Next slide. Ini contoh klausula transaksi. Ini saya ambil contohnya ya teman-teman. Ini perjanjian kredit investasi. Jadi objeknya sudah pasti pinjaman uang objeknya. Jadi di sini bank setuju untuk memberikan kepada debitur dan debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit investasi dengan ketentuan sebagai berikut. Diatur berapa jumlah fasilitas kreditnya, berapa jangka waktu fasilitasnya, dijelaskan 24 bulan, dimulai sejak tanggal berapa, misalnya contoh dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025. Itu kan diatur. Kemudian tujuan fasilitas ini untuk apa? Misalnya untuk investasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nah, ini contoh klausula transaksi. Jadi objek dari perjanjian biasanya. Kalau ini jual beli, ya teman-teman akan akan tulis objeknya, misalnya rumah terletak di mana, luasnya berapa, berada di lokasi mana, itu dijelaskan supaya tidak terjadi salah objek gitu. Ini contoh sederhana dari klausula transaksi ya teman-teman. Next slide. Contoh klausula spesifik. Nah, ini yang tadi saya katakan. Spesifik ini tergantung dari apa kontraknya. Jadi kalau kontrak fasilitas kredit misalnya di bank itu kan sifat kekhususannya berarti kan cara penarikan atau cara pencairan kredit diatur misalnya ini salah satu contoh dari klausula bank. Ini banker close dari salah satu bank. Jadi saya kasih contoh ini tata cara penarikan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam persyaratan umum perjanjian kredit, fasilitas kredit tersebut dapat diterima debitur dari bank dengan cara pemindah bukuan ke rekening debitur yang ada di bank. Syarat pencairan fasilitas kredit investasi. Nah, ini diatur 1, 2, 3. Jadi klausula spesifik kembali kepada sifat dari perjanjiannya, teman-teman, gitu. Kadang-kadang bisa juga ini tidak dicantumkan juga bisa karena perjanjiannya sederhana, misalnya hanya perjanjian utang piutang antara pribadi dengan pribadi kan nggak perlu juga diatur tata cara penarikan ya kan. Jadi nggak mungkin juga lah kalau misalnya pribadi dengan pribadi harus diatur nih tata cara penarikan berarti harus menyiapkan ini kan nggak bisa nggak juga ini biasanya karena di bank butuh sifat-sifat yang formalistik ya ini diatur jadi spesifik seperti itu. Baik, next slide. Contoh dari klausula ketentuan umum yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Klausula ketentuan umum ini memang sudah seharusnya memang dicantumkan. Ini saya ambil contoh salah satu klausula ketentuan umum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa ini contoh ya teman-teman, tidak selalu harus dipilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase bani. Kita pada umumnya kebanyakan itu memilih melalui pengadilan. Kalau bani ini kan ya memang lebih menjaga privatisasi ya arbitrase karena kan bersifat tertutup nih dibandingkan pengadilan tapi biayanya besar ini teman-teman. Dan ini ada perlu diketahui oleh teman-teman kalau klausula arbitrase bani ini tidak harus seperti ini ya teman-teman. Harus bunyinya seperti ini. Kalau enggak nanti tidak bisa diperiksa oleh arbitrase bani. Makanya kenapa saya ambil contoh klausula arbitrase bani karena kalau
klausula choice of forumnya untuk pengadilan itu kan sudah umum ya. Kalau arbitrase bani ini harus seperti ini, tidak boleh tidak. Ini sifatnya mengikat ya. Jadi bunyinya semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam kurung BANI menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Ini klausula arbitrase BANI. Jadi kalau dalam perjanjian dicantumkan seperti ini, kita tidak bisa memilih untuk diselesaikan ke pengadilan. Jadi kita sudah memilih, kemudian yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ya hanya arbitrase. Tapi kalau kita memilihnya pengadilan, ya yang berwenang adalah pengadilan, seperti itu. Bisa pengadilannya di mana saja lah, tapi kan nggak mungkin kalau para pihaknya domisili di Surabaya, nanti penyelesaian sengketanya di Jakarta Pusat kan itu agak nggak mungkin lah kalau dilihat kan seperti itu. Jadi biasanya disesuaikan dengan domisili tempat di mana perjanjian itu dibuat biasanya. Oke, next slide. Kita masuk ke accept clause. Jadi accept clause ini suatu hal yang bersifat penting sebagai pelengkap yang sebenarnya tidak dikehendaki para pihak untuk terjadi. Jadi, accept clause juga adalah tempat untuk memasukkan ketentuan-ketentuan pelengkap lainnya. Misalnya, klausula one prestasi, klausula force majeure atau overmark, klausula penyelesaian sengketa. Jadi, ketiga hal ini kan sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak di saat mereka membuat suatu kontrak atau perjanjian. Mana ada sih orang yang ingin membuat perjanjian terus sudah tahu kalau lawannya mau one prestasi, kan nggak mungkin. Tapi daripada nanti timbul one prestasi baru kebingungan, ya lebih baik dari awal sudah diatur, sudah diterangkan bahwa bila terjadi one prestasi, apa sih one prestasi, ya kan diatur pengertiannya. Kemudian kalau terjadi force majeure bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini ketentuan-ketentuan pelengkap, jadi supplementary gitu sifatnya. Sifatnya tidak dikehendaki, tapi kalau terjadi sudah ada aturan mainnya seperti itu ya teman-teman. Makanya disebut accept clause gitu loh. Tidak dikehendaki tapi wajib untuk diatur supaya kalau suatu saat atau di kemudian hari saat pelaksanaan kontrak ternyata apa yang tidak dikehendaki ini terjadi, sudah ada nih aturan mainnya, sudah ada batasan-batasannya, seperti itu ya teman-teman. Next slide. Oke, kita masuk ke one prestasi. Jadi, one prestasi adalah pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dari suatu kontrak oleh suatu pihak. Nah, one prestasi ini adalah ingkar janji, bahasa awamnya ya. Nah, di bahasa Belanda, di bahasa Inggris, Indonesia kita ingkar janji. Teman-teman, ini yang paling penting kalau kita mau melihat one prestasi itu harus ada unsur kesalahan. Nah, jadi bisa saja saya ingkar janji atau tidak melakukan prestasi, tapi saya tidak memiliki unsur kesalahan. Misalnya karena force majeure. Force majeure itu kan di luar kehendak saya. Yang paling umum kemarin lah, 2020 lah. Kan tidak pernah dibayangkan oleh kita semua terjadi COVID kan. Nah, jadi rata-rata orang yang meminjam atau menerima fasilitas kredit di perbankan saat terjadinya COVID kemarin, karena ada PPKM dan pembatasan-pembatasannya, kan dia tidak bisa beraktivitas bisnis dengan normal. Tentunya mengalami kendala untuk melakukan pembayaran. Nah, itu kan terjadi one prestasi, dia tidak bisa membayar, tapi tidak memiliki kesalahan, teman-teman. Dia tidak punya kesalahan
untuk niatan untuk tidak melakukan prestasi. Ya, makanya saya sebutkan di sini one prestasi harus ada unsur kesalahan. Biasanya nih teman-teman, untuk bisa melengkapi unsur kesalahan ini di dalam praktek, itu kita menerbitkan surat somasi atau surat peringatan. Jadi kita tegur, somasi itu kan ditegur dulu, diingatkan, tolong dilakukan prestasi kamu gitu. Tapi kalau kita sudah menegur, dia tetap tidak melakukan prestasinya, timbullah kesalahannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. One prestasi itu bisa terjadi, tapi tidak ada kesalahan, yaitu tidak disebut one prestasi. Kemudian bentuk dari one prestasi itu ada 4. Pertama, dia tidak melakukan prestasi sama sekali. Kemudian kedua, melakukan prestasi namun keliru. Yang ketiga, terlambat. Terlambat dia melakukan prestasinya. Atau yang keempat, melakukan yang dilarang. Jadi, teman-teman, kembali ke yang pertama dulu. Tidak melakukan prestasi sama sekali. Ini udah jelas lah ya. Misalnya, si tua untuk membeli suatu barang, misalnya dia sudah bayar, ditentukanlah tanggalnya untuk penyerahan, tapi lewat dari tanggal itu tidak ada sama sekali. Ya, berarti kan sama sekali tidak ada prestasi yang dilakukan oleh lawan kontraknya. Itu contohnya. Kemudian melakukan prestasi namun keliru. Misalnya nih, teman-teman besok sudah jadi lawyer, pegang klien besar, mau beli Lamborghini warna hijau, sudah dipesan di PO, di ininya dealernya, tapi yang datang Lamborghini warna putih. Ya, itu dia melakukan prestasi, teman-teman. Benar, barang yang dipesan dikirim tapi warnanya keliru. Nah, itu contohnya. Atau terlambat melakukan prestasi. Ini misalnya si A meminjam uang kepada si B, ya kan? Pinjamannya 1 miliar, dibayar dalam 10 kali angsuran, ya kan? Angsuran pertama sampai ketiga dia membayar, tapi angsuran keempat sampai keenam dia tidak membayar, dia sudah terlambat. Nah, itu bisa juga dikatakan one prestasi. Dia terlambat karena seharusnya tiap bulan dia membayar, tapi sudah 3 bulan nih dia tidak membayar, dia sudah dinyatakan sebagai terlambat. Atau melakukan yang dilarang. Ini kalau istilahnya negatif covenant ya. Kalau di dunia perbankan itu perjanjian kredit itu paling banyak itu ini. Melakukan yang dilarang. Jadi dia melakukan kalau kita menerima fasilitas kredit, diminta kita untuk menjaminkan suatu barang, misalnya ya, dijaminkan nih sebagai jaminan kredit. Nah, terhadap jaminan itu dilarang untuk disewakan atau dijual atau apapun lah yang diatur oleh bank. Jadi saat kita melanggar hal tersebut, walaupun kita lancar nih ya teman-teman, lancar nih bayar, tapi jaminan misalnya kita sewakan tanpa persetujuan dari bank, ya kita dianggap juga sudah one prestasi karena melakukan yang dilarang. Jadi negatif covenant-nya itu kita langgar seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila kita melakukan ingkar janji atau one prestasi, akibatnya itu bisa ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, batalnya perjanjian. Jadi di dalam undang-undang pun di KUH Perdata kan sudah menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi, bisa saja perjanjian itu dibatalkan dengan meminta ganti rugi, atau tidak membatalkan tapi meminta ganti rugi dan melanjutkan, itu bisa. Kemudian akibat one prestasi yang kedua, ganti kerugian. Nah, ini biasanya pihak-pihak yang dirugikan pasti meminta ini. Ini biasanya kalau di pengadilan kita cantumkan juga karena dia one prestasi timbullah kerugian material dan imaterial. Nah, ini wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang sudah one prestasi. Kemudian yang ketiga, penanggungan atas risiko yang terjadi. Apa sih ini maksudnya?
penanggungan atas risiko yang terjadi. Nah, saya kasih contoh yang sederhana ya teman-teman. Misalnya ada pihak A, B, dan C. A ini produsen atau yang membuat barang, B ini penjual, C konsumen. Nah, C ini konsumen beli barang kepada B. Diaturlah kesepakatan tertentu, harga, kapan penyerahannya, bentuk barangnya, diatur kesepakatan. Nah, B ini ternyata tidak membuat sendiri, namun memesan kepada A, si produsen. Dipesanlah barang sesuai apa yang dikehendaki oleh si C, konsumennya. Sudah dibayar sama si B. Ternyata di tanggal yang disepakati antara A dan B, tidak terjadi penyerahan, sehingga B one prestasi kepada C. Bisa saja B meminta risiko yang terjadi itu ditanggung oleh si A karena dia yang one prestasi. Itu seperti itu contohnya teman-teman. Jadi misalnya C merasa, wah kamu penjual B ini one prestasi sesuai kontrak kita harusnya sudah dilakukan penyerahan. Si B menggunakan alasan saya one prestasi karena A yang membuat barang dia tidak tepat waktu. Nah, itu nanti bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada si A, karena sebenarnya dia yang one prestasi, seperti itu teman-teman. Maksudnya penanggungan atas risiko yang terjadi. Kemudian yang keempat, membayar biaya perkara di pengadilan. Ini biasanya bagi yang kalah, itu wajib membayar biaya perkara di pengadilan. Biasanya kalau sudah terbukti debitur one prestasi, biasanya debitur yang membayar biaya perkara. Next slide. Force majeure atau overmah. Ini tadi yang saya sudah jelaskan di depan teman-teman, bahwa force majeure atau overmah ini adalah alasan untuk kita tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan one prestasi. Itulah force majeure atau overmah. Jadi force majeure atau overmah ini suatu keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya prestasi. Misalnya gangguan cuaca, gempa bumi, kecelakaan huru-hara, atau hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Ya kita sudah alami sendirilah tahun 2020 kemarin sampai tahun 2022 ya, COVID, itu kan dianggap sebagai force majeure atau overmah. Akibat dari force majeure atau overmah ini, kita bisa dibebaskan dari ganti rugi, bisa dilakukan restrukturisasi perjanjian, atau perjanjian menjadi batal. Ini karena kita tidak memiliki kesalahan. Kata kuncinya di situ. Makanya kita dibebaskan dari ganti rugi karena tidak ada unsur kesalahan dari tidak terpenuhinya prestasi. Makanya kita dibebaskan nih dari ganti rugi. Bisa juga dilakukan restrukturisasi perjanjian. Ini yang paling banyak kemarin terjadi saat COVID-19, bahwa banyak perjanjian antara bank dengan pelaku usaha direstrukturisasi. Restrukturisasi ini di apa ya teman-teman, bisa dijadwalkan ulang lah istilahnya. Jadi karena sudah terjadi one prestasi, tapi karena di luar kesalahan dari si debitur, kreditur pun menjadi melakukan restrukturisasi perjanjian. Jadi dilakukan perjanjian pembaharuan ya, istilahnya diperbarui perjanjiannya karena ada force majeure. Kemudian yang pasti ini perjanjian batal itu bisa juga teman-teman. Next slide. Ini klausula terkait penyelesaian sengketa. Pada umumnya para pihak itu bisa mengatur penyelesaian sengketa mereka itu melalui dua alternatif ya. Alternatif besarnya itu hanya ada dua. Jadi yang pertama itu non-litigasi atau alternatif dispute resolution yang terdiri dari 4. Ada yang namanya negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Kemudian opsi berikutnya adalah litigasi, penyelesaian di pengadilan. Yang mau saya jelaskan di sini mungkin
terkait alternatif dispute resolution-nya ya, karena kalau litigasi penyelesaian di pengadilan ini sudah jelas lah ya. Nanti ditentukan di pengadilan mana lah mereka akan gugat menggugat biasanya seperti itu. Nah, ini kalau negosiasi udah umumnya negosiasi seperti apa. Nah, ini mediasi. Mediasi ini lebih kepada perundingan di antara para pihak yang bermasalah, namun dibantu oleh orang ketiga, namanya mediator. Jadi mereka merundingkan. Jadi mediator ini sifatnya adalah independen, fair, dia tidak boleh memiliki kepentingan sedikit pun dari para pihak, jadi dia hanya membantu saja di saat perundingan. Bukan dia juga yang menyelesaikannya, tapi tetap para pihak. Namun di dalam perundingan itu mediator membantu supaya misalnya para pihak ini kan yang namanya orang bersengketa itu kan pasti ada rasa menang sendiri ya. Itulah mediator perannya untuk menetralisir. Nah, ini konsiliasi. Kalau konsiliasi ini berbeda dengan mediasi. Kalau konsiliasi ini penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya ini bisa pribadi ataupun komisi, maksudnya komisi itu lembaga. Jadi kalau mediator tadi dia tidak membuat suatu produknya tidak, tapi para pihak yang membuat. Tapi kalau konsiliasi ini produknya yang membuat itu konsiliator atau komisi konsiliasi. Jadi diserahkanlah penyelesaiannya kepada si konsiliator tadi. Kalau arbitrase ini bahasa itunya kita menunjuk wasit. Nah, jadi wasit arbitrase itu biasanya ada 3 wasit yang ditunjuk. Jadi misalnya pihak A dengan pihak B bersengketa dalam pelaksanaan perjanjian, pihak A menunjuk wasit tertentu, kemudian pihak B menunjuk wasit tertentu. Jadi istilahnya arbiter ya teman-teman, nama wasit itu kalau di arbitrase itu disebutnya arbiter. Jadi A dan B menunjuk masing-masing arbiter mereka, kemudian nanti si arbiter yang ditunjuk akan menentukan siapa yang menjadi ketua. Jadi jumlahnya harus 3 arbiter ini. Minimal 3 ganjil ya, supaya kalau dilakukan voting bisa selesai. Kalau genap kan pasti bisa sama kuat gitu. Itu arbitrase. Jadi minta diselesaikan oleh arbiter atau wasit lah istilahnya. Oke, next slide. Nah, ini lanjutan. Ini saya coba kasih contoh-contoh. Next slide. Bisa slide selanjutnya. Oke. Itu sebentar ya. Oke, mohon maaf. Ini saya cantumkan contoh-contoh klausula yang di atas. Yang pertama ini klausula untuk sengketa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Yang kedua ini choice of forum, jadi memilih pengadilan negeri mana yang akan menyelesaikan sengketa. Kemudian yang contoh ketiga ini klausula arbitrase bani tadi yang harus seperti klausula yang mereka tentukan. Nah, ini contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat bahwa kalau yang pertama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Contoh yang kedua diselesaikan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian contoh yang ketiga ini diselesaikan melalui arbitrase bani. Next slide. Kita masuk pada penutup kontrak. Jadi teman-teman, penutup kontrak ini bukan berarti di paling akhir ya, tapi sudah bagian-bagian terakhir lah. Itu rata-rata atau pada umumnya mereka juga bisa memberikan klausula-klausula yang bersifat itu ada keseluruhan, ada yang bersifat pengecualian, ada yang choice of law and forum, baru nanti penutupnya. Nah, ini next slide supaya bisa.
Apa sih yang dimaksud dengan keseluruhan tadi? Jadi maksudnya ini teman-teman, terkadang kan ada dalam suatu kontrak atau perjanjian itu kan lampiran ya, misalnya ada lampiran. Nah, jadi disebutkan bahwa terhadap segala lampiran dari perjanjian ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi sifatnya ini menyeluruh. Nah, jadi kemudian ada juga misalnya untuk cara penafsiran. Nah, ini bahwa jika terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak terhadap ketentuan yang disepakati para pihak harus ditafsirkan secara utuh mendasarkan pada tujuan kontrak. Nah, ini klausula-klausula yang ditaruh di belakang namun sifatnya ini berlaku untuk keseluruhan isi dari kontrak. Kemudian ada juga misalnya klausula penutup yang menyatakan bahwa seluruh peraturan yang bersifat regional ataupun nasional berlaku di dalam kontrak. Misalnya ada peraturan tertentu walaupun tidak dicantumkan di dalam kontrak tersebut, namun dianggap sebagai satu kesatuan sehingga apabila dia melanggar dari peraturan perundang-undangan tersebut, ya dia sudah dianggap bukan prestasi seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kan ada juga kontrak itu yang dibuat tidak terlalu detail, ada yang detail. Nah, ini kalau yang tidak perlu terlalu detail tapi mengacu juga kepada seluruh peraturan yang berlaku bisa juga ini dipakai. Jadi bunyinya bahwa terhadap seluruh peraturan yang berlaku baik bersifat regional dan nasional dan seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal maupun ayat-ayat kontrak beserta seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan kontrak ini termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi seperti itu teman-teman, misalnya dalam kontrak sewa menyewa dia hanya mengatur 3 pasal, misalnya teman-teman hanya mengatur harga sewa, kapan sewa itu berakhir, apa yang menjadi hak-hak dari penyewa. Tapi kan di dalam KUH Perdata juga mengatur yang lebih banyak lagi. Nah, itu bisa kita cantumkan. Jadi terhadap seluruh peraturan yang berlaku di KUH Perdata, khususnya terkait dengan sewa menyewa, berlaku juga di dalam kontrak sewa menyewa itu bisa juga. Jadi tidak bisa dia beralasan bahwa ini tidak diatur yang di kontrak ini, berarti saya tidak wajib untuk mentaati. Seperti itu teman-teman. Karena sudah disampaikan bahwa seluruh peraturan yang berkaitan berlaku juga di dalam kontrak, berarti para pihak harus tunduk atau terikat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan tersebut. Next slide. Klausula pengecualian. Intinya klausula pengecualian ini menyimpangi dari isi kontrak. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada pengecualian terhadap pelaksanaan isi kontrak. Contoh, bahwa segala isi yang telah disepakati dalam kontrak ini akan menjadi tidak berlaku apabila terjadi force majeure yang wajib disampaikan paling lambat 3 hari setelah terjadi force majeure. Nah, ini ada penyimpangan terhadap seluruh isi kontrak. Jadi misalnya saya nggak wajib nih untuk melakukan atau melaksanakan isi kontrak apabila terjadi force majeure. Namun ada syaratnya, wajib disampaikan paling lambat 3 hari setelah terjadi force majeure. Jadi kalau seandainya terjadi force majeure, saya tidak melakukan persyaratan yang ditentukan, tentunya tidak bisa dibilang bahwa terjadi force majeure gitu teman-teman. Jadi tetap harus ada ininya ya, persyaratannya, bahwa kalaupun terjadi force majeure, ya persyaratannya harus ada pemberitahuan paling lambat 3 hari. Jadi kalau dia melanggar ini tidak berlaku alasannya force majeure seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh lainnya bahwa pemenuhan prestasi para pihak dalam kontrak ini akan dipenuhi dengan melakukan kesepakatan baru. Nah, itu bisa juga terjadi. Misalnya dibuatnya adendum misalnya ya kan, bahwa
peraturan atau kesepakatan-kesepakatan yang ada di kontrak itu belum lengkap, nanti diatur selanjutnya di dalam kesepakatan yang baru, misalnya bentuknya adendum, seperti itu ya teman-teman. Next slide. Ini klausula choice of law and choice of forum. Jadi intinya para pihak dapat menentukan hukum yang diterapkan atau diberlakukan dalam pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini, para pihak berbeda yurisdiksi atau negara. Bisa kita atur bahwa para pihak bahwa kontrak diatur dengan hukum negara. Ya bisa juga itu ya teman-teman, karena kecenderungan sekarang Indonesia kan sudah banyak investasi, memungkinkan juga subjek hukumnya private company dari Inggris misalnya melakukan kerjasama atau menjadi investor di Indonesia. Tentu kan pasti yang namanya para pihak kalau berbeda yurisdiksi kan maunya hukum yang berlaku kan hukum mereka, tapi bisa juga disepakati bahwa hukum yang berlaku untuk pelaksanaan kontrak yaitu hukum negara Republik Indonesia. Itu contoh bisa. Itu kalau ada perbedaan yurisdiksi atau perbedaan wilayah, perbedaan negara. Kemudian bisa juga seperti yang sudah-sudah tadi di atas saya sampaikan bahwa para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak. Jadi istilahnya choice of forum. Kalau tadi kan choice of law. Hukum mana yang mau diterapkan di dalam pelaksanaan kontrak itu choice of law. Kalau choice of forum ini forumnya, lembaganya. Lembaga apa yang akan menyelesaikan sengketa di antara para pihak di kemudian hari bila terjadi sengketa. Bisa secara litigasi maupun ADR, alternative dispute resolution. Ini ya kita masukkan lagi tadi contoh-contoh yang sudah, klausula choice of forum untuk di pengadilan negeri, sama klausula arbitrase bani. Next slide. Penutup. Jadi penutup kontrak ini menyebutkan kontrak dibuat dalam rangkap berapa dan dibubuhi metra yang cukup. Nah, ini bahasa ini rata-rata nih ya, teman-teman, berlaku itu diterapkan di akte di bawah tangan. Karena kalau akte notaris, saya belum pernah lihat ya, sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan saya, akta notaris tidak pernah menyebutkan dibuat dalam berapa rangkap. Nah, itu tidak pernah. Itu tidak pernah, itu hanya untuk akte di bawah tangan. Kemudian apabila di pembukaan kontrak di awal tadi tidak menyebutkan tempat dan tanggal, maka dapat ditaruh pada bagian penutup. Nah, misalnya di bagian pembukaannya tidak dijelaskan yang tadi pada hari ini tanggal sekian-sekian di Jakarta misalnya sekian-sekian. Nah, itu misalnya pembukaannya hanya kami yang bertanda tangan di bawah ini langsung nama pihak di bawahnya itu bisa nanti teman-teman cantumkan misalnya di atas nama para pihak kan. Misalnya Surabaya tanggal 6 Oktober 2023 baru disebut pihak pertama, pihak kedua. Nah, ini juga nggak kalah penting teman-teman di penutup kontrak mencantumkan saksi-saksi apabila ada. Jadi teman-teman, ini saya berbagi pengalaman saja ya. Khususnya bagi akte di bawah tangan, usahakanlah terdapat saksi-saksi. Jadi once atau di kemudian hari itu ada sengketa, kita bisa menghadirkan saksi-saksi tersebut gitu loh. Karena sifat atau prinsip dari pembuktian akte di bawah tangan itu kan pembuktiannya bebannya kan ada pada pihak yang mengakui. Jadi misalnya Amir mengakui ada perjanjian yang dibuat antara dia dengan Budi. Perjanjian yang dibuat itu akte di bawah tangan. Tapi si Budi tidak mengakui. Nah, berarti yang wajib membuktikan adalah si Amir karena sifat atau prinsip beban pembuktiannya seperti itu kalau akte di bawah tangan. Makanya mencegah hal-hal seperti itu
tercantum seandainya tinggal tahu kejadian dan hadirkan saksi-saksi. Karena di dalam persidangan dia mengelak, dia mengatakan tidak ada itu perjanjian. Perjanjiannya bukan seperti itu isinya, itu sudah begini-begini ya. Tinggal kita hadirkan saksi-saksi itu saja. Kita sampaikan bahwa apakah benar ada perbuatan hukum seperti ini sebagaimana perjanjian atau akte di bawah tangan? Ya benar Pak Hakim. Nah itu akhirnya kita dimenangkan. Jadi perlu ya teman-teman, walaupun ini akte di bawah tangan, apabila bisa dihadirkan saksi-saksi itu untuk mendukung pembuktian kalian besok di persidangan bila terjadi sengketa. Next slide. Nah ini contoh saja ya, contoh dari akte di bawah tangan nih penutupannya biasanya. Demikian perjanjian ini dibuat oleh para pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dalam rangkap dua masing-masing dengan meterai yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama di hadapan hukum. Jakarta, 6 Oktober 2023, pihak pertama siapa namanya, pihak kedua siapa namanya, saksi siapa namanya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kenapa pertanyaan selalu muncul, Pak, apakah memang perjanjian itu baru sah kalau dibubuhi meterai? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Sebenarnya sah atau tidaknya suatu perjanjian, teman-teman harus kembali lagi lihat kepada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pasal 1320. Di situ kan tidak tercantum syarat sahnya suatu perjanjian harus dibubuhi meterai. Namun ya teman-teman, kenapa kita lebih baik menggunakan meterai? Karena saat nanti mau dijadikan bukti di dalam persidangan, kita tidak perlu membubuhkan meterai. Jadi ada prosedur apabila bukti belum dibubuhi meterai, nanti kita harus melakukan pemeteraian lagi di kantor pos. Itu ada namanya. Jadi dimeteraikan supaya bisa menjadi bukti. Sebenarnya prinsipnya itu ya teman-teman, bukan menjadi sah atau tidaknya suatu perjanjian itu apakah harus pakai meterai gitu. Enggak juga sebenarnya. Sepanjang perjanjian itu diakui oleh para pihak yang membuat, itu sudah menjadi sah. Tidak harus pakai meterai. Namun menghindari kita untuk melakukan proses pemeteraian itu ya sudah kita meteraikan saja lebih dulu di depan gitu. Next slide. Ini contoh dari penutupan akte notaris ya teman-teman. Berbeda sekali kan dengan yang tadi. Kalau di tangan tadi kan buatkan paksaan, dibuat berapa rangkap, ya kan, dibubuhi meterai. Tapi kalau akta notaris, dia selalu berbunyinya demikianlah akte ini dibuat sebagai minuta. Jadi teman-teman, minuta ini adalah akte yang akan disimpan sama notarisnya. Jadi nanti yang diberikan kepada kita para pihak itu bukan minutanya, tapi salinannya. Salinan akta namanya, bukan minuta akta. Kalau minuta akta itu wajib disimpan oleh notaris selama 30 tahun. Jadi dibuat sebagai minuta sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh, nah ini nama-nama saksi. Kedua-duanya karyawan saya notaris sebagai saksi-saksi akta. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya notaris. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Ini yang terakhir ini biasanya untuk nanti kalau kita nerima salinan. Gitu. Oke, next slide. Sudah. Saya buka ruang diskusi ataupun tanya jawab. Apabila materi tadi saya ada yang kurang dipahami oleh teman-teman, silahkan untuk bertanya. Saya persilahkan. Untuk moderator mungkin bisa dibantu untuk sesi tanya jawab kalau memang ada sesi tanya jawabnya. Kalau tidak ada ya apa yang mau ditanyakan silahkan ya teman-teman.
Iya Pak, saya Ya, ingin bertanya Pak, iya Pak, apakah saya ingin bertanya Pak, kita itu bisa melakukan apakah one prestasi kepada seseorang yang dia melakukan suatu tindakan tapi itu tidak tapi ya, tindakan itu karena ketidaksengajaan karena tidak berhati-hati itu Pak. Apakah Gedein itu bisa kecil-kecil. one prestasi Gedein Pak? dikit-dikit. Gedein dikit-dikit. sorry bisa diulang tadi? Jadi pertanyaan saya itu apakah kita bisa melakukan one prestasi kepada seseorang yang melakukan tindakan karena dia itu tidak sengaja, Kecil-kecil. dia itu nggak sengaja karena kurang berhati-hati gitu. Dikit lagi. Nggak bisa. Maksudnya Udah kok. tidak berhati-hati itu maksudnya ada unsur force majeure atau bagaimana ya konkretnya? Besar enggak, Pak? Jadi ini kalau saya ambil dari suatu case itu seperti ini Pak, dia melakukan perjanjian menyewa mobil itu ya Pak ya. Kemudian mobil itu dikendarai, terus karena dia memakai mobil itu dengan kecepatan yang penuh sehingga membuat mobil itu kepanasan hingga terjadi kebakaran di situ Pak. Itu yang saya maksud. Berarti dia nggak ada maksud untuk membakar mobil itu, tapi dia nggak berhati-hati gitu loh Pak, maksud saya Pak. Apakah itu kita bisa prestasi atas tindakan itu Pak? Oke oke, baik baik. Ya, kembali lagi ya teman-teman bahwa kadang-kadang one prestasi, baik bisa saya jawab langsung? Oh ya bisa Pak. Ya, terkadang one prestasi itu tidak selalu karena kesengajaan, namun bisa juga karena kelalaian atau alpa ya. Kembali lagi itu nanti masalah pembuktian ya. Apakah kelalaian dia untuk mengemudi mobil terlalu kencang misalnya di nilai-nilai apa namanya kepantasan misalnya mengemudikan mobil, apakah dalam kecepatan tinggi itu eh, mengakibatkan jadi mobil rusak, itu bisa menjadi one prestasi atau tidak, itu kembali nanti. Tapi kalau menurut pandangan saya, seharusnya sebagai seorang penyewa, ada yang namanya itu asas sebagai pemilik barang yang beretikat baik. Jadi diberikan dia tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap barang yang disewanya. Itulah beban atau kewajiban dari si penyewa. Jadi dia punya hak untuk menggunakan barang yang disewanya, namun ada kewajibannya untuk menjaga. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia tahu ini mobil sudah berumur misalnya ya, mobilnya sudah berumur ya, harusnya sebagai seorang penyewa yang baik, beritikat baik, ya nggak perlu juga dia untuk kebut-kebutan atau berkecepatan tinggi, karena kan bisa saja terjadi overhead di mesinnya. Nah, seperti itu ya. Intinya itu seorang yang melakukan perjanjian itu harus dilandasi dengan itikat baik, sebagaimana pasal 1338 ya. Itu kan semua pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik. Apabila dia bisa membuktikan dia sudah melakukan perjanjian sebagai penyewa mobil itu dengan itikat baik, ya bisa saja dikatakan dia tidak one prestasi. Seperti itu menurut saya ya, karena itu kan masuk kepada prinsip pembuktian ya itu ya, karena kan teknis dari kendaraan bisa juga memang mobilnya yang sudah jelek, waktu mau disewakan itu sudah ada kendala-kendalanya, kebetulan dialah yang menyewa, misalnya terjadi kebakaran seperti itu. Jadi itu kembali, Mas, apakah dia bisa membuktikan dia sudah melaksanakan sewa menyewa tersebut dengan itikat baik atau tidak? Kalau menurut saya seperti itu sih. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya.
Lalu Pak, saya ingin tanya lagi Pak, apakah suatu perjanjian, kontrak perjanjian itu jika di apa Pak, istilahnya itu berarti Pak dinotariskan ya Pak ya, itu apakah bisa menjadi penguat atas kontrak itu Pak? Halo Pak, suaranya masih di mute Pak. Tolong di. Oh ya, sorry, sorry. Baik, baik. Pertanyaan saya tadi itu kan Masnya bilang apakah perjanjian yang dilakukan di depan notaris, maksudnya ini apakah ini dalam bentuk akte notaris atau akte di bawah tangan yang kemudian dilegalisasi di hadapan notaris? Nah, itu saya mohon lebih detailnya. Tapi kalau yang dimaksud itu akte notaris dibuat di hadapan notaris, menurut saya itu kekuatan pembuktiannya sempurna ya, Mas. Maksudnya sempurna itu isinya dianggap selalu benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Intinya seperti itu. Itu kalau akte notaris. Tapi kalau akta di bawah tangan yang dilegalisasi, jadi akte di bawah tangan dilegalisasi itu maksudnya para pihak sudah buat akte secara di bawah tangan, tidak menggunakan jasa perantara notaris, sudah ditandatangan kemudian, belum ditandatangan, maksudnya aktenya sudah jadi isinya, tinggal ditandatangan di hadapan notaris, itu dilegalisasi namanya. Namanya tetap akte di bawah tangan, tapi disaksikan penandatanganannya di hadapan notaris. Itu sebenarnya prinsipnya juga lebih kuat dibandingkan tidak di hadapan notaris. Seperti itu ya. Kalau akta perjanjian itu disaksikan oleh pejabat umum itu apakah itu termasuk perjanjian yang apa katanya itu sempurna ya Pak ya? Kalau di pejabat umum kayak kecamatan, kelurahan itu Pak. Ya, jadi gini, pejabat umum itu kalau yang berwenang di dalam suatu perjanjian kan pejabat umum itu hanya notaris ya. Berbeda dengan ini sebenarnya materi saya minggu lalu istilahnya ada dibuat di hadapan dengan dibuat oleh. Kalau dibuat di hadapan itu biasanya notaris, tapi kalau dibuat oleh itu bisa saja kayak pejabat catatan sipil gitu. Itu bisa. Tapi kalau dibilang apakah perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat umum itu menjadi pembuktian yang sempurna, sepanjang itu akte notaris ya, Mas, itu saya katakan bukti yang sempurna. Karena produknya nanti menjadi akte otentik namanya, bukan akta di bawah tangan. Seperti itu. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang.